kan gitu. Jadi kita nggak sampai di situ. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Romani Ngrembaka sekaligus ini kan karena pimpinan semua kan kita berdoa semua bersama-sama, mudah-mudahan rencana proyek yang akan kita laksanakan itu Gedung Ibrahim bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Lagi-lagi di situ kemudian nanti ya tetap nama gedungnya tetap nama Nabi, nama, ya kan? Nggak ada yang usul tower Heri, nggak ada. Terus tower Saihul, ya semuanya tetap atas nama, maka pinter pakai nama Nabi-Nabi itu ya. Nah, kemudian ruangnya ada ruang ini, ya mudah-mudahan ya alhamdulillah lah. Kan kemarin ada gimana kalau nanti ini ruang-ruangnya diberi nama sahabat, ya bolehlah Abu Bakar, Abu ini, tapi jangan sampai keliru Abu Jahal kan itu, ya kan kami keliru ya dikacau itu. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi ini organisasi yang sudah, dan perlu diingat Bapak Ibu, tidak ada organisasi yang lahir sebelum merdeka yang sampai bisa bertahan sampai hari ini. Ya. Yang lain mungkin masih ada tapi kecil-kecil. Ya, maaf misalnya Persis itu ada, alhamdulillah saudara kita. Itu tapi hanya di Bandung dan sekitarnya. Tidak bisa sebesar Muhammadiyah yang paling tua di Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita bahwa bermuhammadiyah itu ya berarti sudah bergabung organisasi yang sudah cukup lama. Lanjut. Saya lupa nanti sampai jam berapa, Mbak? Sing cetha lu nak ngomong lu masa sampai jam berapa kok sama masih lama ini. Iya, yang kuantitatif Mbak, so kualitatif Mbak. Saya Bapak Ibu senang dengan Bapak ini. Iya, aku seneng kok Mbak. Rumangsamu ya. Lah yo waktu kok ukurannya seneng iki angel ya. Terus geser-geser wae pada jam 9 ya. Oh, lah ngono lho kok cetha. Suara ta? Oh, iso. Yes. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini ringkasannya. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Bapak Ibu di Rumah Sakit Romani melayani pasien, kemudian mendoakan, mengunjungi, itu bagian dari dakwah amar ma'ruf. Jadi luar biasa, yo kerja, yo ngibadah, yo dakwah. Enak, ya kan? Hanya kadang-kadang kita nggak menyadari. Ya, kita kerja di Rumah Sakit Romani itu ya amar ma'ruf itu mengajak baik. Ya kan, kebaikan, cuci tangan sampai bersih, itu kan dakwah amar ma'ruf itu. Ya, makanan yang bergizi, ya kan, ojo kakang duren, misalnya gitu. Ya, itu ya, nah aku naik mungkar kan gitu ya, mencegah kemungkaran. Iya, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf ya, makanya kenapa saya tanya kepada tim gizi di rumah sakit, yang nggak boleh itu sebenarnya apa atau yang boleh apa? Iya, ya saya misalnya kata beliau, Ustadz banyak minum makan apa itu namanya tomat Ustadz, ya wis tak golek. Iya, berarti tomat itu baik, amar ma'ruf ngajak kebaikan, dan itu kemudian apa? Makanan yang halalan thayyiban. Iya, mohon maaf kangkung itu halal. Tapi baik tidak menurut kita, nah, kan gitu. Iya, bayam itu baik, halal, tapi baik tidak menurut kita. Emping itu enak, halal, tapi baik tidak. Nah itu kemudian ketika ibu mohon maaf memberikan advice kepada pasien, wah itu dakwah yang luar biasa. Amar ma'ruf, sepanjang niatnya begitu, wih kerja ganjaran roh. Iya, sampai mulai kemeng gue ganjaran lu, kan begitu luar biasa. Iya, begitu loh ya kan, luar
biasa bahagianya. Sayangnya itu loh, itu kalau makanya menjadi bahagia. Loh, saya kerja di kampus itu tak niatin ibadah. Iya. Saya masuk kampus mengajar, itu konsep saya satu, idkhalus surur, membahagiakan mahasiswa. Iya. Makanya kalau saya masuk, saya umumkan nanti masuk 7:30. Kalau kemudian besok saya nggak masuk, saya bahagiakan juga. Hore, sesuk prai. Ya, mahasiswanya jawabnya cocok. Begitu. Bahagia. Kalau bahagia itu, karena begitu loh. Kalau ketika berlandaskan Quran, Sunnah bekerja, itu kemudian semangat kerja kita menjadi tumbuh karena ini ibadah, maka ataul a'mal masurun. Kita akan maksimal menjalani pekerjaan kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya itu saya sudah menyiapkan materi khusus ini yang akan saya lanjutkan dan sudah saya angan-angan saya nanti akan saya sampaikan pas Baitul Arqam pimpinan. Tapi kemudian oleh Mas Saiful suratnya berbunyinya MKCH, sehingga ini kemudian saya singkirkan. Tapi akan saya singgung saja. Iya, Bapak Ibu, ketika kita bekerja berdasar Quran dan Sunnah, ini adalah ibadah, maka ataul a'mal masruran. Kita akan excellent, profesional. Kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Orang bahagia itu akan bisa melakukan maksimal. Ya kan? Seorang suami yang mendengar kabar istrinya hamil, kok dia bahagia? Wah, Mas, aku hamil, Mas. Alhamdulillah, langsung mampir toko beli susu ibu hamil. Ya kan, langsung buka internet cari nama-namaan Anda. Ya kan begitu kan? Bahagia kok. Dia ingin memberikan yang terbaik. Seorang istri yang kemudian bahagia mendamani suaminya, dia bisa bikinkan kopi. Langsung, wah, ngudek alon-alon, diincipi, dikancani. Kalau nggak bahagia, di kopi, kopi. Ya, gak dewe, ngono kuwi. Ya Allah, gerkon gawe kowe nesu, ya wis tak gaweke, kuwi ngudek dibuanterke ya. Wes, ngene iki campuri uyah wae. Kira weke nyok dumbe rambe awas lho gitu. Iya. Kenapa? Karena enggak bahagia. Iya. Ya kan begitu ya. Kalau bahagia itu wah, melakukannya itu apapun nikmat kok. Iya. Bahagia itu indah. Apapun Bapak Ibu ketika dilakukan dengan penuh kebahagiaan, ada amal masuron. Orang yang bahagia melakukannya pasti maksimal. Lihat kotak amal kok bahagia, dia ingin mengisi yang terbaik. Dia bekerja bahagia, dia akan melakukan yang terbaik. Subuh loh, Allahu Akbar, kok bahagia? Alhamdulillah subuh. Tapi kalau nggak bahagia, Allahu Akbar, azan meneh. Coba lihat bahagianya seperti orang yang mau berbuka puasa itu, meja lengkap, ya kan? Karena saking bahagianya mau berbuka, padahal tiap hari makan, tapi menjelang berbuka itu iso nyepai warna-warna. Iya kan? Ada cola, ada sirup, ada panas, ada dingin, semuanya dilengkapi. Saking bahagianya memberikan yang terbaik. Kan nggak ada orang mendengar adzan maghrib kok gelo, nggak ada. Allahu Akbar, ini maghrib. Aku saya kuat kok maghrib. Enggak. Ya kan? Dia bahagia. Kalau dia bahagia, was, ya Allah, melakukan yang terbaik apapun Bapak Ibu. Ya, sehingga kemudian dia akan melakukan hal-hal yang positif. Ya. Tapi Bapak Ibu, karena kita ingin melakukan yang terbaik, selalu akan ada hambatan, tantangan, ya kan? Sekarang kan muncul banyak tantangan yang kita hadapi, sekitar kita banyak. Itu kalau kemudian tidak disikapi dengan penuh bahagia, wah itu stres karepe dhewe. Wah iya ini ngerangri, ya kan? Akhirnya gini sambat, piye Mbak? Ngeri yo. Lah nopo? Angel. Lah nopo toh? Berat. Lah nopo? Embuh. Hobinya kan mengeluh, ya apapun dikeluhkan. Ya. Tapi kalau orang bahagia melihat sesuatu itu nikmatnya luar biasa. Ya. Tapi kan saingannya akeh Pak. Lah iya mesti loh. Hidup itu pasti dengan saingan. Loh hidup itu paling enak dengan saingan. Balapan karung tunggal, ra enak ya gitu. Nganggo karung ra ono musuhe kan enak ning ndi Pak. Yang bikin heboh itu kalau ada
pesaingnya. Jatuh bangun lagi, sampai sana, we are winner. Ngono ki mantap gitu loh. Lah nek ana mungsuhe kok bengak-bengok winner ki ngopo ya? Wah, kayak loro kan gitu. Iya kan begitu. Maka kanan kiri anggap aja nikmati sebagai berkompetisi, itu memang harus berkompetisi. Ya, tapi fasilitas kita begini Pak, mohon maaf. Ya, bayi itu ketika ditinggal ibunya masak, dia teriak nangis, uwe. Ngono kuwi ibunya sambil masak, ntar ya Dek, sebentar lagi mateng. Bayi ini mikir, suwi berarti gitu. Dia nangis lagi, uwe, bentar. Gue mikir kok bentar terus, maka nangisnya banter susu itu. Wah, langsung bayi ibu ini melayun gitu. Iya, kadang-kadang sesuatu itu bukan tidak ada dan tidak kita dapatkan, tapi hanya karena kurang kerasnya kita mengusahakannya sehingga tidak hadir pada kita. Tapi ketika kemudian kita keras mengusahakannya, promosi kita bagus, semuanya bagus, maka dia akan hadir dengan sendirinya. Iya, kadang-kadang kita begitu itu. Ya, maaf, kurang kemudian nangisnya itu kurang kencang kita itu. Ya, sehingga kemudian rezekinya datangnya agak lambat. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian, Quran mengingatkan fa'idza faragta fansab. Selesai satu pekerjaan, lanjutkan pekerjaan berikutnya. Terus mengejar mimpi, mengejar target, mengejar sesuatu yang kita harapkan. Jadi berdasarkan Quran dan Sunnah itu jangan hanya diartikan kalau hanya soal mau sholat, mau puasa, mau naik haji saja. Lanjut. Ya, lanjut. Ini kok sapa dhewe mau bingung. Nah, lanjut ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama sudah, yang berikutnya tajdid, pembaruan. Ya, semangat kebaruan terus dimunculkan di Muhammadiyah. Kemarin Selasa saya sampaikan Muhammadiyah sedang menggulirkan penanggalan Hijriah global tunggal. Ini ide yang luar biasa. Itu kalau nanti bisa menjadi panduan seluruh dunia, itu sudah nggak ada lagi kerepotan-kerepotan yang tidak perlu. Kemudian moderat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu tawasud pertengahan, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya, tidak berlebih-lebihan. Beragama itu yang pertengahan saja. Sebab kalau kita terlalu kenceng, nanti kemudian patah dengan sendirinya. Iya, tidak usah besok kemudian kono kurang kenceng, kono sing bengak-bengok ya ben bengok kene jalannya lembut. Maka lihat Bapak Ibu, tidak ada pernyataan Pak Ketum, Pak Profesor Haidar Nasir yang membuat telinga enggak nyaman. Semua orang hanya bisa, waduh ya Allah tajam ini. Hanya bisa begitu. Karena sikap moderatnya yang harus kemudian kita tumbuhkan dan kemudian berkemajuan. Ayo terus berkemajuan. Ya, termasuk posone maju sedino. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang orang melesetnya kan sembarangan begitu. Oke. Lanjut ini nah, Bapak Ibu, tadi ini sebenarnya sudah saya urai. Jadi agama itu bukan hanya soal sholat, puasa, zakat, tetapi kemudian semua yang berguna untuk kebaikan hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi bekerja di rumah sakit bagian dari menjalankan ajaran agama. Nah, prinsipnya begitu aja. Ini kalau diurai panjang, tapi perintah untuk menjaga kesehatan itu Islam. Ya. Kemudian jika sakit berobat itu perintah Islam. Lalu kemudian kita yakin likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian kita perintahkan ikhtiar supaya tidak gampang putus asa. Nah, itu kemudian di rumah sakit. Ya ini sebenarnya bukan tugasnya hanya non saya, bukan hanya tugasnya Mas Khairul dan Pak Sarmadi. Tapi kita semua memotivasi pasien, meyakinkan pasien agar kemudian yakin bahwa Allah pasti memberikan kesembuhan. Ya minimal doa yang ada di tembok itu dihafalkan lagi. Ya, misalnya mengunjungi pasien ya paling tidak menghadap tembok sing ana dongane gitu diwaca. Ya itu supaya kemudian bagian dari menjalankan agama. Lanjut biar nanti supaya ada waktu dialog lah. Nah, Islam itu yang kita yakini itu sejak dari Adam sampai Nabi Muhammad.
Ya, dari awal, ya, dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu prinsipnya satu, untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia, Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, dalam batas kita menjalaninya. Tidak ada yang rumit diamalkan di dalam Islam untuk kebaikan hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kemudian kita misalnya maaf ada yang ingin ke mana itu, Yerusalem, ingin ziarah, itu ya sepanjang kemudian tempatnya aman dan nyaman, ya monggo saja. Tapi tadi saya sudah semangati, wah itu sebelum ke Yerusalem ke Mekah dulu katanya. Ya itu kalau kemudian bisa dilakukan, wah luar biasa itu. Bapak Ibu, Pak Sarmadi semangat ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita memahami agama keseluruhan, termasuk memberi nama ini, melakukan itu, semuanya dengan atas nama agama, maka kemudian dia akan bernilai ibadah. Lanjut, saya akan masuk kepada penjelasan tentang ibadah. Nah, Bapak Ibu, ibadah itu yang sering dibincangkan bedani Muhammadiyah karo ora itu yang ini aja itu. Yang ibadah khos itu loh. Yang seakan-akan membedakan Muhammad dengan yang lain hanya itu. Padahal maaf, ini hanya bagian kecil. Saya ulangi, hanya bagian kecil dari urusan agama ini. Yang itu segala amal yang diizinkan oleh Allah. Bapak Ibu, sebagian penghasilan Bapak Ibu, keringat Bapak Ibu yang kemudian menjadi penghasilan Rumah Sakit Rumani, itu kemudian untuk membiayai anak-anak panti. Itu berarti Bapak Ibu ikut menggerakkan amal usaha yang luar biasa. Sebagiannya kemudian diserahkan kepada PDM untuk kemudian didistribusikan untuk kegiatan dakwah. Iya, agar kemudian dakwah di semua cabang bisa berjalan. Iya, termasuk ketika ini saya sampaikan saja, ketika pandemi itu kan kemudian apa yang kemudian diberikan rumah sakit kepada BDM itu kan kemudian kita distribusikan kepada cabang-cabang, masing-masing cabang yang punya unit usaha yang sedang bergerak, ya itu masing-masing kita berikan kurang lebih, kalau nggak keliru 100 juta Pak. Beliau waktu itu bendaharanya 100 juta ke cabang-cabang untuk bergerak untuk melakukan kegiatan, dan itu maaf hasil salah satunya hasil keringat panjenengan. Berarti dengan ikut menggerakkan dakwah, berarti itu adalah ibadah. Itu yang saya sebut kenapa kerja di rumah itu adalah ibadah. Karena hasilnya sebagian kita makan, sebagian untuk mengembangkan rumah sakit, ya kan? Sebagian untuk anak-anak panti, sebagian untuk kemudian kegiatan dakwah, untuk tabligh akbar, untuk santunan, untuk guru-guru dan macam-macam. Ya. Apalagi masih ditambah Bapak Ibu mau ke infak, mau ke lazismu. Ya, itu ke lazismu itu jelas terkait dengan rezeki Bapak Ibu. Tapi yang kemudian dihasilkan oleh Bapak Ibu yang kemudian menjadi miliknya Rumani itu terdistribusi seperti itu. Jadi semakin berbahagialah ketika kita bekerja ikut menggerakkan Rumah Sakit Rumani. Di bagian manapun Bapak Ibu, apakah di bagian pimpinan di level manajer atau di bagian itu Bapak Ibu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah umum segala amal yang diizinkan Allah yang dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah sakit hasilnya kemana-mana. Nah, itulah sehingga maaf jangan sampai lagi terdengar kalimat ya karena orang nggak paham. Ya orang nggak paham. Saya pernah dengar tapi ini sebaiknya tidak terulang kembali. Ya kalimatnya rumahnya menjadi sapi perahannya. Ini salah paham. Ya, ini keliru sangat besar. Bukan, sama sekali tidak. Kecuali untuk kepentingan saya. Ya, saya alhamdulillah Bapak Ibu mimpin Muhammadiyah Kota Semarang dari periode sebelumnya. Alhamdulillah saya tidak sama sekali tidak melakukan intervensi apapun terhadap rumah sakit.
Ya, saya alhamdulillah nggak punya saudara yang kerja di bidang kedokteran. Saya tidak punya saudara yang kemudian punya usaha bidang alat kesehatan. Saya tidak punya saudara yang kemudian ahli di bidang perkainan, sehingga seragam rumah ini bisa tak sambi gitu ya. Alhamdulillah sama sekali tidak ada, sehingga nyaman, ya kan? Karena semuanya dikembalikan kepada umat. Iya, sebagian memang untuk mengembangkan rumah sakit, tapi sebagainya untuk umat. Itulah makna kita ibadah di sana. Luar biasa, Bapak Ibu, amalnya luar biasa. Semakin kita berkarya, hasilnya semakin banyak, bertambahan untuk masyarakat, semakin kemudian dirasakan kehadiran kita menjadi indah. Dan Muhammadiyah berkiprah di masyarakat luar biasa. Maka sering, kan kemarin sudah kok diminta bantu lagi, ya misalnya. Ya sepanjang kita mampu, ya mari kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan lebih besar dari yang seharusnya diminta. Artinya tidak mungkin lah kemudian diminta lebih besar dari yang sesungguhnya, karena kita ngerti bagaimana menggunakan anggaran itu. Nah Bapak Ibu, saya berharap dengan cara seperti itu saya rada nyaman. Ya, tapi kalau kemudian misalnya ada orang, Pak Rozi, Bu, saya minta bantuan supaya seragamnya Rumani dikelola lembaga ini saja. Aku ngerti, berarti gue meh melebu. Sorry, tidak bisa. Nanti sampean menjual nama saya sehingga direksi mbok sebut namaku mesti ra enak. Akhirnya jangan. Tidak boleh begitu. Merugikan, dan saya tidak mau begitu. Meskipun ngene iki mesti kan engko 100% gue jenengan, wis tak tembiling sisan iku. Iya. Bapak Ibu, alhamdulillah saya mohon doanya agar terselamatkan dari yang begini-begini ini. Ya, supaya kemudian baik semuanya, karena kita berusaha untuk ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa memberikan apa-apa kepada Muhammadiyah, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Oke? Maka kita ini sedang jihad fi sabilillah. Tidak harus tidak harus ke Afghanistan, tidak harus ke Palestina, tidak harus kemana-mana, kita bisa berjihad di rumah sakit Rumani dengan karya-karya yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan menjadi amal kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kelihatannya hanya tinggal beberapa. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Kemarin Muhammadiyah itu pilpres melu sapa to? Alhamdulillah Muhammadiyah masih bisa tegak lurus, tidak goyang. Karena misinya misi kebangsaan, bukan misi perorangan. Bahwa Bapak Ibu ada yang milih kemudian 01, monggo. Ada yang milih 02, 03, itu sudah pilihan panjenengan karena rasa dipaksa, ya kan? Tapi kemudian Muhammadiyah ingin menjembatani bahwa semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Alhamdulillah Muhammadiyah kokoh di situ. Ya, meskipun ada orang bilang, Muhammadiyah ora tegas, sing tegas ki piye? Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kemudian Muhammadiyah terlibat politik praktis, kan angel Pak. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Saya nggak sebut tahunnya. Dulu itu, ya kan, yang ngajak Master X dari kota ini ke provinsi ini adalah A. Tapi kemudian di tahun berikutnya A berhadapan dengan si X. Padahal yang membesarkan itu. Nanti tahun berikutnya ini maunya depan-depan, sesuk gabungan ada depan, terus begitu. Ya, maka kemudian kalau kita terjebak pada politik praktis, ya kita rugi. Bahwa setiap kita punya pilihan, ya. Tapi semangat kebangsaan jauh di atas skalanya, sehingga yang dipikir Muhammadiyah itu bukan siapa personnya, tapi bagaimana negeri ini diatur dengan nilai-nilai kebaikan. Maka setiap undang-undang, aturan yang tidak cocok menurut Muhammadiyah pasti akan dilakukan judicial review, sehingga kemudian nahi mungkarnya ada di sana secara konstitusional. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini sudahlah, yang ini tidak usah terlalu kita pikir karena bukan bidang kita. Lebih fokus, bismillah, ini sabilillah, jalan Tuhan yang harus kita lalui, berada di rumah sakit Rumani, memberikan yang terbaik,
Mudah-mudahan karena ini rumah ini adalah amal usaha Muhammadiyah andalan kota Semarang. Ya, bagusnya rumah ini Bapak Ibu mudah-mudahan ikut menanamkan sahamnya sehingga somben akan cerita pada zaman kita rumah ini semakin hebat nanti diteruskan generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.